Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah kita sudah di akhir pembahasan ilmu ma'ani. Jadi pembahasan ilmu ma'ani ini ada 8 ya. Nah, yang di nomor 8 ini adalah ijaz, iknab, dan musawah. Kita langsung ke screen-nya. Tapi nanti ada tambahan karena yang tak tulis itu dikit, cuman ternyata pembahasannya masih apa ya, detailnya itu agak banyak gitu. Share screen dulu. Yes, itu kayak ungkapannya tuh dikit tapi mengandung makna. Kemudian kalau itnab, ungkapannya dia panjang. Kemudian musawah itu kayak ya pertengahan lah di antara ijaz sama itnab gitu. Kayak mengungkapkan sebuah pesan. Sambil nunggu loading ya. Jadi kalau kita ngomong secara detail dan menggunakan bahasa yang baik, itu menggunakan itnab. Gitu. Kalau kita ingin mengungkapkan sesuatu tapi singkat, jelas, singkat, padat, dan jelas kan biasanya. Nah itu dinamakan ijaz. Kalau musawah, ya gak panjang, ya gak pendek. Setengah, sedang, tapi jelas. Nah, kalau di antara tiga itu tidak jelas, maka dia tidak bisa dinamakan ijaz, itnab, sama musawah. Karena ilmu balaghah itu kembali kepada sebuah ungkapan yang menjelaskan bahasa dengan baik dan benar. Gitu. Namanya juga ilmu balaghah ya, yang sesuai dengan kondisi dan situasi atau muqtada halnya. Nah, kita ke ijaz yaitu ta'rifu qaulul lafzi aqall minal ma'na min ghairi ikhlal. Jadi lafaz yang sedikit dari makna tetapi bukan dari sesuatu yang ikhlal. Ikhlal itu artinya cacat atau sesuatu yang susah untuk dipahami gitu. Itu ya namanya ikhlal ya. Nah, itu membuang satu atau beberapa kata pada suatu kalimat, tetapi makna yang terkandung pada kalimat tersebut tidak sempurna, maka dia dinamakan ikhlal gitu. Nah, sehingga dia bisa menimbulkan kesamaran makna atau salah paham. Namanya ikhlal. Nah, kita ke contohnya ijaz, seperti contoh afwah. Kita langsung ke ini aja dalilnya. Khudil afwa wa'mur bil urfi wa'rid 'anil jahilin.
Nah, kalamuah itu yang saya tadi ucapkan itu mengandung makna yang singkat, padat, dan jelas gitu tentang masalah akhlak pada sesama. Nah, lafaz al-afu itu artinya kan memberikan maaf ya. Memberikan maaf kepada yang salah. Tuh. Kemudian al-urfi mengandung suatu silaturahmi, tidak berdusta dan memejamkan mata dari hal-hal yang haram gitu. Jadi mengandung suatu ungkapan yang singkat, padat, dan jelas. Kemudian kita ke aksamnya, aksam ijaz. Ada ijaz qasar sama ijaz had. Ijaz qasar itu apa? Ijaz qasar itu kalimat yang isi kandungannya, maknanya melebihi lafadznya. Jadi maknanya itu lebih dari maknanya itu lebih dari lafadz. Kalau namanya ijaz, artinya kata-kata yang digudangkan itu lebih ringkas dari kandungan makna yang sangat padat. Jadi maknanya tuh banyak banget. Cuman lafadznya itu dia lebih ringkas gitu. Namanya juga ijaz qasar. Qasar kan khusus kayak kemarin kan. Qasar itu juga bisa diringkas gitu kan. Kemudian ijaz hadfu. Ijaz hadfu itu apa? Ungkapan ringkas dengan cara membuang bagian pesannya. Jadi biar gak terlalu detail, biar gak terlalu banyak, itu menggunakan ijaz hadfu tanpa mengurangi isi pesan yang dimaksud. Jadi dia emang kata-kata yang ya menurutnya tuh berlebihan dibuang, tetapi maksud maknanya itu gak dibuang, gak dikurangi gitu. Dia maksudnya tetap kayak gitu, tapi kata-katanya sebagian ungkapannya dikurangi. Itu namanya ijaz hadfu. Namanya juga hadfu ya, dihapus ya. Nah, terdapat korinah yang menunjukkan kata yang dibuang dari pesan tersebut. Gitu. Baik lafzi maupun maknawi. Nah, ini ada beberapa yang harus dibuang. Nah, contoh walakum fil qisasi. Bentar ya. Kita ke langsung ini aja apa pembuangan kalau komputer kan ijaz qasar ya, maaf. Kalau yang hadfu itu pas adil Korea. Jadi saya jelasin dulu yang tempat-tempat yang mana sih yang harus dibuang. Yang pertama itu membuang satu hurufnya tuh dibuang. Seperti contoh ya, walam aku bahagia itu dibuang dulu. Akun kan walam akun, aslinya aku kan yang akun ya, ada nunnya, tapi nunnya ini dibuang biar gak boros. Kemudian membuang isim. Ini contoh membuang isim tapi dia aslinya tuh mudhof. Makanya kalau idhofah kan sih penggabungannya itu banyak ya. Nah, ini dibuang satunya. Contoh wajahidu fillahi haqqa jihadi. Nah, aslinya
ada mudhof berupa fisabilillah, ada sabilinya sebelum Allah, lafaz Allah. Itu namanya membuang mudhof. Kemudian ada juga yang membuang mudhof ilaih. Jadi tadi yang pertama itu kan membuang satu huruf mudhof, kemudian mudhof ilaih. Seperti contoh, wa'adna Musa 30 lailatan wa atmamnaha bi asyrin. Nah, di sini ada mudhof ilaih berupa layali. Bi asyri layali. Nah, layali. Nah, itu sebagai mudhof ilaih terus dibuang. Kemudian membuang man'ut atau mausuf. Contoh, waman taba wa amila sholihan fa innahu yatubu ilallahi mataba. Nah, di sini ada wa amila amalan sholihah. Dia membuang amalan. Wa amila amalan, amalan kan man'ut ya. Biar tidak terlalu panjang. Kemudian membuang naat. Jadi ada membuang naat. Kan tadi satu huruf, mudhof ilaih, membuang man'ut, kemudian naat. Nah, naat itu seperti contoh, wa ammal ladzina fi qulubihim maradun fazadathum rijsan ila rijsihim wa matu wa hum kafirun. Di sini ada lafaz yang dibuang sifatnya yaitu berupa rijisan. Sebelum ada rijisan, setelahnya rijisan itu kan ada mudhofan. Aslinya ada mudhofan. Mudhofan ila rijisihim. Rijisan, mudhofan. Gitu. Nah, mudhofan itu sifat juga dari rijisan. Terus dihapus. Kemudian ada membuang syarat. Seperti contoh, qul in kuntum tuhibbunallaha fattabi'uni yuhibbukumullah wa yaghfir lakum dzunubakum wallahu ghafurur rahim. Nah, di sini ada syarat aslinya yang fattabi'uni. Fa in tattabi'uni. Adanya ada syaratnya in tattabi'uni. Fa in tattabi'uni. Ini membuang syaratnya in ya. Kemudian membuang jawab syarat. Seperti contoh, walau tara idh waqifu 'alan nar faqalu ya laitana nuraddu wa la nukadziba bi ayati rabbina wa nakuna minal mu'minin. Banyak ini sebenarnya kayak pembuangan hadfu yang membuang jawab syarat. Nah, di ayat ini disebutkan la ra'aita amron fadhi'an. Ada jawab syarat yang dimana di ayat tersebut terdapat kan walau kan sebagai syaratnya ya. Kemudian ada jawab syaratnya yaitu la ra'aita amron fadhi'an. Itu dibuang. Kemudian ada musnad ilaih. Ada musnad juga, membuang musnad. Jadi saya sebutkan aja ya. Soalnya ini memang banyak. Kemudian ta'alluqil fi'li. Kemudian membuang jumlah. Udah, jadi ada satu huruf. Mudhof ilaih, naat, man'ut, musnad ilaih, kemudian syarat, jawab syarat, sama terakhir itu ada dua lagi, ta'alluqul fi'li sama terakhir itu jumlah. Nah, itu yang beberapa hal yang dimana berlaku untuk ijaz hadfu. Jadi selain itu dia mungkin nggak bisa dibuang. Itu ada sudah ada patokannya. Kemudian ada goyatu ijaz. Goya ijaz itu untuk
al-ikhtisal, jelas ya untuk meringkasnya. Kemudian tashilul hifdi, untuk mempermudah hafalan. Takribul fahmi, untuk mendekatkan pemahaman. Kemudian di qol maqam, sempitnya konteks kalimat. Makanya saya juga ngasih yang ringkas-ringkas karena biar gak terlalu bingung nanti. Kemudian ada juga ikhfaul amri ala ghairi sami', menyamakan suatu hal terhadap selain pendengar. Kemudian ad-dajru wasamah, menghilangkan perasaan penuh dan bosan. Kemudian ada tahsilul makna al-katir bil lafzi al-yasir, jadi memperoleh makna yang banyak dengan lafaz yang sedikit gitu. Ini goyahnya ya. Kemudian ada posisinya untuk ijaz, yaitu ada pertama al-isti'raf, mengungkapkan ketika dalam keadaan desperasi. Kemudian syakwa al-hal, mengungkapkan ketika mengadukan keadaan. Kemudian ada al-i'tidarat, permohonan maaf. Kemudian mengungkapkan bela sungkawa, yaitu ta'ziyah. Kemudian al-itab, untuk mencela. Kemudian at-taubih, untuk berolok. Al-wa'id wal wa'id, janji sama ancaman. Kemudian ada rosail istikhraju, kharaj, penarikan pajak. Rosail muluk fi wakil harbi ilal mulah, itu surat raja kepada penguasa saat perang. Kemudian al-awamir wan nahi al-malikiyah, jadi kayak ketentuan di kerajaan itu ada perintah sama larangan. Asyukru ala ni'mah, untuk mensyukuri nikmat. Jadi nanti saya tambahin dalam tentang goyahnya dan mawadhi'nya ya, mawadhi' ijaz ya. Mawadhi' ijaz itu di mana aja. Sama yang belum ada itu ijaz hadfu, beberapa hal untuk ijaz hadfu. Tapi saya kayaknya nggak kasih contoh, hanya menerangkan bagian-bagian yang harus dihadfu itu yang mana aja. Kemudian ada yang ke pembahasan berikutnya itu al-itnab. Itnab ta'diyatul makna bila di ansidu min mulifaidah. Jadi mengungkapkan suatu makna dengan lafaz yang banyak atau lafaz yang detail untuk memberikan faidah. Jadi nggak nggak ngomong boros gitu, artinya tuh dia melindungi dari ketika kita ngomong boros terlalu banyak tapi nggak ada isinya, nggak ada tujuannya, kan itu memboroskan kalam ya. Nah, kalau ini kayak penjelasan detailnya kayak apa gitu, itu namanya al-itnab. Seperti contoh, jadi al-itnab itu sebenarnya ada dua ya. Pertama itu tatwil, kedua itu hashwi. Tatwil itu tidak memuat unsur-unsur yang dianggap berfaedah seperti ya pokoknya kalau takwil dia tidak memuat unsur yang berfaedah. Kemudian ada kata-kata yang ditambahkan tidak tertentu. Nah, itu namanya takwil. Kalau hashwi dia juga seperti itu, tapi ada kata-kata tambahannya yang dianggap tertentu. Tadi kan tidak tertentu kalau takwil, kalau ini tertentu, namanya hashwi gitu.
Contohnya Allahumma matta'na binadri ila wajhil karim bi fadlika ma ahbabina fi jannatin na'im. Nah, ini kalau nggak salah dia masuk ke tatwil ya. Jadi itnab tuh gini, ungkapkan pesan yang lebih rinci untuk suatu yang berfaedah. Kayak tasbitul makna, dia menetapkan maknanya itu. Kemudian taudhihul murad, memperjelas sebuah tujuan. Kemudian taukid wa taqwiyah, untuk memperjelas dan memperjelas. Makanya ini ada Allahumma matta'na bin nauduri ila wajhil karim bifadlika ma'ahbabina fi jannatin na'im. Menghilangkan samaran, itu raf'ul ihram. Di sini ada anwa'nya itnab juga. Yang pertama itu dzikirul khas ba'dal am. Jadi mengungkapkan yang khusus setelah yang umum. Kalau ke contohnya hafidhu 'ala sholati was sholatil wusta wa qumul qanitin. Jadi ada bahwa mengingatkan bahwa sesuatu yang khusus yaitu sholat wusta. Jadi dzikirul khas ba'dal am. Sholat wusta itu paling, sholat wusta katanya yang lebih utama dari sholat yang lain gitu. Mana dzikrul am adalah khas. Jadi menjelaskan atau menyebutkan yang am dulu setelah yang khusus. Beri contoh Rabbi ghfirli wali walidayya wali man dakhala baiti mu'mina walil mu'mina wal mu'minat. Jadi mengungkapkan lafaz umum setelah lafaz khusus yang menyangkut semua individunya. Kemudian menganggap penting lafaz yang khusus, di mana ia disebut 2 kali dalam bentuk umum. Setelah sebelumnya dalam khusus gitu. Kemudian ada al-idah ba'dal iham. Penjelasan setelah ada kesamaran. Kemudian ada at-tikror. Setelah itu ini tikror ya. Al-i'tirad. Tikror itu pengulangan. Kalau i'tirad itu sisipan atau bagian dari suatu kalimat tertentu. Gitu.
Kemudian ada al-igol. Igol itu mengakhiri kalimat dengan sesuatu kata yang maksud tertentu. Kemudian ada tadyil, mengiringi satu kalimat dengan kalimat lain. Gitu. Kemudian ada takmil, yaitu penyempurnaan. Penyempurnaan kalimat untuk menghindari dari kesamaran ya. Nah, nanti saya catat untuk anwa'nya apa? Itnab. Kemudian terakhir itu musawah. Musawah itu apa? Musawah kan tadi dia pertengahan antara itnab sama ijaz, yaitu mengungkapkan maksud dengan kata-kata yang panjang pendeknya makna tanpa adanya tambahan. Udah gitu doang kalau musawah. Kalau pokoknya tengah-tengah aja lah. Alhamdulillah kita udah selesai pembahasan ilmu ma'ani. Bisa kalau kita ilmu bayan. Nah, ilmu bayannya nanti saya kirim PDF-nya ya. Karena PDF-nya kemarin yang dipotong. Akhirnya nanti baru saya kirim. Cukup sekian, semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.